Perkenalkan, nama saya Charles Heterlu, kelas E, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang statistika dan probabilitas. Yang pertama, pengenalan awal statistika. Yang kedua, distribusi frekuensi. Yang ketiga, mode pengukuran statistik 1. Dan yang keempat, mode pengukuran statistik 2. Yang kelima, teori probabilitas. Yang keenam, analisis deret waktu. Yang pertama, pengenalan awal statistik. Sejarah statistik. Statistik sudah ada sebelum abad ke-18. Negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1500 pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan di tahun 1662 catatan kelahiran dan kematian. Kemudian di tahun 1772 sampai tahun 1791 Goldfried mengemukakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Dan pada tahun 1791 sampai 1799 kata statistik dikenal oleh Dr. E.A.W. Seimesman dalam bukunya. Yang berikut pengenalan awal statistik. Pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status dan bahasa Italia statista. Jadi statistik diartikan sebagai yang dibutuhkan negara, keterangan-keterangan, contohnya keterangan mengenai jumlah penduduk, pekerjaan, atau statistik diartikan sebagai kumpulan anak-anak, contohnya status kelahiran, penduduk, kematian, hasil pertanian, dan sebagainya. Jadi secara umum statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengelolaan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data, serta menentukan keputusan. Fungsi dan kegunaan statistika. Ada dua fungsi statistik, yaitu deskriptif dan inferensial. Jadi deskriptif adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, contohnya diagram grafik, tabulasi data. Dan inferensial adalah penarikan kesimpulan namun sebelumnya dilakukan suatu dugaan atau hipotesis, contohnya pengujian hipotesis. Regresi dan korelasi. Kegunaan statistik adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah dianalisis, memberikan gambaran yang lebih baik dari suatu fakta. Hasil analisis data merupakan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Penyajian data statistik. Definisi salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan bertujuan memudahkan pengelola data dan pembaca untuk memahami data. Yang berikut distribusi frekuensi, populasi, dan sampel. Definisi populasi N, keseluruhan dari objek atau data yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Diferensi N,
sebagian dari populasi yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data, sensus. Seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Sampel hanya sebagian dari elemen populasi yang diselidiki. Dasar klasifikasi data. Definisi. Klasifikasi merupakan cara pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data tersebut. Distribusi frekuensi. Definisi. Suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan: proses penyederhanaan data agar mudah dipahami. Yang berikut mode pengukuran data statistik 1. Ukuran nilai sentral. Pengertian nilai sentral adalah nilai pusat dalam rangka data. Distribusi data yang dapat mewakili data tersebut. Ukuran nilai sentral, mean, jumlah dari keseluruhan data yang ada dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nilai mean juga dibagi menjadi 4, yaitu aritmatika mean, weight mean, geometric mean, harmonic mean. Median nilai tengah dari suatu nilai yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Modus, nilai observasi yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak. Yang berikut mode pengukuran data statistik 2. Ukuran letak. Distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sama besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan kuartil. K adalah nilai yang membagikan data menjadi 4 bagian yang sama, terdiri dari kuartil 1 atau K1 atau Q1, kuartil 2 K2 atau Q2, kuartil 3 K3 atau Q3. Desil D, nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Terdapat 9 nilai desil, D1 dan D8. Persentil P, ada nilai yang membagi suatu data diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Data akan memiliki 99 nilai persentil. Yang berikut mode pengukuran data statistik. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data juga disebut depresi. Depresi mutlak. Yang pertama, range, selisih nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, simpangan rata-rata nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Yang ketiga, variasi rata-rata kuadrat. Yang berikut diferensi relatif. Koefisien relatif
ukuran kemencangan dan keruncingan. Derajat atau ukuran ketidaksimetrisasian suatu distribusi data. Derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak distribusi atau terhadap distribusi normalnya data. Yang berikut teori probabilitas. Teori probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan atau peluang dari suatu kejadian terjadi. Pengenalan ini dapat disertai dengan sejarah perkembangan teori probabilitas dan jenis-jenis probabilitas seperti probabilitas klasik, probabilitas statistik, dan probabilitas subjektif. Ruang sampel dan kejadian. Bagian ini membahas tentang ruang sampel dan kejadian. Dalam teori probabilitas, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah eksperimen, sedangkan kejadian adalah suatu himpunan dari ruang sampel. Operasi pada kejadian seperti gabungan, irisan, dan komplementer juga dapat dijelaskan. Diagram Venn dapat digunakan untuk memudahkan visualisasi kejadian. Teori probabilitas, hukum probabilitas. Pada bagian ini kita membahas tentang 3 hukum probabilitas, yaitu hukum probabilitas total, hukum probabilitas perkalian, dan hukum probabilitas penjumlahan. Hukum probabilitas total mengatakan bahwa probabilitas suatu kejadian terjadi sama dengan jumlah probabilitas dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Hukum probabilitas perkalian mengatakan bahwa probabilitas kejadian gabungan adalah hasil kali probabilitas masing-masing kejadian. Hukum probabilitas penjumlahan mengatakan bahwa probabilitas dari suatu kejadian adalah jumlah probabilitas dari kejadian-kejadian yang mungkin. Teori probabilitas. Variabel acak. Bagian ini membahas tentang variabel acak, yaitu suatu variabel nilai tidak pasti, seperti distribusi probabilitas, mean, variansi, dan definisi standar. Variabel acak dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis fenomena acak. Distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas adalah fungsi yang menimbangkan probabilitas masing-masing nilai variabel acak. Mean, variansi, dan variasi. Standar dapat digunakan untuk mengukur karakteristik distribusi probabilitas. Teori probabilitas. Distribusi probabilitas diskrit. Pada bagian ini kita akan membahas distribusi probabilitas diskrit, yaitu distribusi probabilitas yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit. Contohnya distribusi probabilitas diskrit yang dapat dijelaskan adalah distribusi probabilitas binomial dan distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas distribusi digunakan untuk memodelkan fenomena yang dapat dihitung dan dihitung berulang kali. Yang berikut teori probabilitas distribusi probabilitas kontinu. Bagian ini membahas tentang distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas yang dapat mengambil nilai-nilai kontinu. Contohnya, distribusi probabilitas kontinu yang dapat dijelaskan adalah distribusi probabilitas normal dan distribusi probabilitas eksponencial.
Distribusi probabilitas kontinu digunakan untuk memodelkan fenomen. Yang berikut analisis deret waktu. Definisi deret waktu: rangkaian data berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurang waktu tertentu. Nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Analisis deret waktu. Klasifikasi analisis deret waktu menunjukkan arah perkembangan secara umum. Deret adalah arah perkembangan umum dalam data deret waktu yang menunjukkan perubahan pada level rata-rata dari data. Deret dapat menunjukkan apakah data mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Frekuensi siklus berlaku untuk data tahanan. Frekuensi siklus adalah frekuensi dalam data yang terjadi dalam interval waktu yang lebih lama dari 1 tahun dan memiliki pola yang berulang secara periodik. Pola siklus dapat terlihat dalam data ekonomi atau bisnis dan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti musim atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi. Analisis deret waktu. Klasifikasi analisis deret waktu. Lanjutan. Variasi musim. Pola tetap dari waktu ke waktu. Variasi manusia adalah pola tetap dalam data yang terjadi secara teratur setiap tahun dan memiliki pola yang berulang secara periodik. Contohnya, penjualan retail mungkin meningkat selama liburan, atau jumlahan perkalian musim dingin mungkin meningkat selama musim dingin. Frekuensi acak. Pola tidak tentu. Frekuensi acak mengembangkan frekuensi acak dalam data yang tidak memiliki pola atau arah tertentu dan tidak dapat dijelaskan oleh faktor musim atau siklus. Frekuensi acak dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Analisis deret waktu dapat membuat membantu memisahkan variasi acak dari tren siklus dan variasi musim untuk memahami pola dalam data secara lebih baik. Sekian dan terima kasih.